Hai guys, kembali lagi nih. Ini video bagian yang keempat ya. Kita masih ngebahas berita yang lagi viral nih sampai ke negara tetangga Indonesia gitu. Perihal kejadian Pak Miftah kemarin guys, yang diduga ngehina penjual es teh. Banyak pelajaran atau hikmah yang kita dapat. Kita nggak boleh menghina seseorang sekalipun orang tersebut pekerjaannya kecil maupun orang kismin. Yang penting hasil kerjaannya halal untuk keluarganya. Netizen Indonesia memang luar biasa ya guys kompaknya. Kejadian itu kalau nggak salah tanggal 25 November kemarin, Pak Miftahnya minta maaf di awal Desember. Ini kalau nggak ribut netizen Indonesia, mungkin nggak bakalan minta maaf tuh si bapak. Bener nggak? Oh ya, berita ini ternyata sampai ke Malaysia loh guys. Bahkan banyak kreator-kreator sana yang mereaksi perihal berita ini. Dan juga Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim. Beliau berkata seperti ini guys. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Agak luar biasa. Terus, bahkan di antara mereka ada juga yang merasakan kesedihan ataupun keprihatinan mereka. Semoga orang Type M juga sadar dan mendapatkan hikmah di balik ini semuanya ya. Bahwasanya mereka juga pernah menghina orang Indonesia dengan sebutan kismin, kuli, babu, IQ gorilla, dan sebagainya. Ada juga tuh pengusaha Type M juga pernah ngatain kalau orang Indonesia itu kismin. Pemuda-pemuda Indonesia banyak merempat ke negara lain katanya. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Ini juga sangat menyakitkan bagi kita warga negara Indonesia guys. Tapi mereka orang Type M tersebut nggak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka terus saja ngehina orang Indonesia di media sosial. Semoga dengan adanya berita seperti ini, netizen Type M diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah kepada mereka. Bahwasanya kita nggak boleh ngehina negara orang, sekalipun negara orang itu kismin. Bener nggak? Karena dalam ajaran agama kita nggak diajarkan seperti itu, ya kan? Kalau kamu Muslim, ikutilah suri tauladan Rasulullah SAW. Oke? Jangan mengaku paling agamis, tapi hatinya nggak baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari hasad maupun dengki. Oh, yang dekat Indonesia tu bang? Betul. Walaupun benda ni berlaku di Indonesia, sampai ke Malaysia terasa sedih. Sebab itulah abang nak pesan, sebelum kita berkata, sebelum kita lontarkan apa-apa perkataan, kita berfikir dulu. Sebab bila kita tersalah kata, memang tak boleh nak undur. Dan bila tersalah kata, binasalah kita. Kalau kita lihat keprihatinan orang Type M, kayak mereka nggak pernah ngehina orang Indonesia gitu, kayak nggak pernah bersalah gitu guys. Tapi maaf nih ya, semoga ini jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Amin.
Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya, Pak Ujang? Iya, estes, cangkeme iki lho. Sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kalau kalian penasaran gimana iblis itu ketawa nih, kayak begini nih. Lucu banget. Ngakak banget, ngakak brutal. Akibat ucapan kesat dan hinaan terhadap seorang peniaga teh menimbulkan kontroversi, akhirnya seorang pendakwah tampil membuat permohonan maaf. Pendakwah yang dikenali sebagai Gus Miftah atau nama sebenarnya Miftah Maulana Habibur Rahman menjelaskan ucapan dikeluarkannya sekadar gurauan dan ia berlaku disebabkan kebiasaannya bersikap sedemikian. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono blok. Menerusi video berdurasi 52 saat itu, Gus Miftah yang berada di atas pentas dalam satu program dilihat bergurau kasar melemparkan perkataan kesat kepada peniaga teh Pak Sun Hanji yang kebetulan menjual air minuman. Hantaran itu menerima pelbagai reaksi bukan sahaja daripada warga Indonesia, malah rakyat Malaysia juga yang rata-rata turut tersinggung dengan cercaan berkenaan. Susulan tular video itu, Gus Miftah mengunjungi rumah Pak Sun Hanji untuk memohon maaf secara bersemuka. Ia disambut dengan pelukan dan diterima dengan hati terbuka bagi mengelakkan isu berlarutan. Dalam pada itu, Gus Miftah turut meminta maaf kepada semua pihak yang terkesan dan memaklumkan akan lebih berhati-hati menyampaikan pendapat serta pidato di depan masyarakat umum. Masih, ya kono didol goblok. Saya lebih mulia karena jualan es teh daripada jualan agama. Apa patut dipanggil pemuka agama jika masih menghina sesama? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi, boy. Belajar dari kasus tukang es teh. Lu lihat, tukang es teh dikatain goblok di satu pengajian dan diketawain. Tapi setelah itu apa? Allah ngangkat derajat orang yang rendah tadi, tukang es teh, sekarang dapat umroh, dapat uang 100 juta dan lain sebagainya, dan malah jadi mulia. Tapi perhatiin orang yang menghujatnya sekarang. Malah direndahin, dihujat satu Indonesia dan lain sebagainya. Ingat ya, Allah itu maha adil dan maha nyata. Dan sekarang siapa yang direndahin dan siapa yang ditinggiin? Ya enggak? Masya Allah. Share video ini biar orang-orang lain pada sadar, oke? Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi.